Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, kita sudah upload tadi jam 1-an. Jadi buat lo yang pengen Bitcoin dan Ethereum bisa cek ke DCWT sesi pertama ya. Kita bisa di sini terjadi penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,07%, di pagi belum ada pergerakan ya. Jadi sekarang Bitcoin dominance-nya menunjukkan ada pelemahan lagi ya. Kita bisa lihat di sini menuju lagi ke MA20 dan 50 sepertinya ya. Memang lagi galau kayaknya untuk Bitcoin dominance. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk Solana terjadi rally sebesar 3,61%. BNB terjadi peningkatan tipis 0,19%. Lalu XRP terjadi koreksi sebesar 1,79, Dogecoin terkoreksi sekitar 1% lah kalau kita bulatkan. Lalu Cardano terjadi koreksi sebesar 1,46 dan AVAX terjadi koreksi sebesar 0,22%. Sekali lagi gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter, buat yang belum follow silahkan bisa follow. Dan untuk economic calendar kita hari ini akan ada beberapa data penting dari US ya, dan bisa dibilang nggak beberapa aja sih, tapi cukup banyak. Ada berapa nih ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 data penting dari US. Jadi siap-siap, hari ini kemungkinan besar akan ada gejolak yang signifikan. Ya, jadi buat lo yang buka posisi futures, ekstra hati-hati kalau udah dekat-dekat, apalagi buat lo yang konservatif sampai intermediate udah dekat-dekat ke jam segini. Kalau lo mau lebih aman, tutup posisi ya. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Next kita geser aja langsung ke TA ya, sekilas ya, atau inilah lebih tepatnya bukan TA lah, lebih tepatnya ya TA sih, tapi bukan langsung ke roster, tapi kita bahas dulu makronya. Untuk Bitcoin dominance, tentunya kalau dari perspektif altcoin, harapan kita adalah dia lanjut membuat lower low gitu. Tetapi seperti yang kita bisa lihat, MA20 dan 50 masih menjadi support yang lumayan menurut gua. Tinggal kita lihat aja apakah dia akan kalah dengan 54,03 atau tidak ya. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa di sini terjadi pelemahan, semoga mulai jadi resisten di 104,84 ya. Kalau ini mulai menjadi resisten dan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, ini adalah suatu hal yang bagus untuk crypto in general gitu. Karena lagi-lagi yang kita butuhkan adalah indeks dolar yang melemah supaya lebih mudah untuk crypto bisa naik ke atas ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Next kita akan geser ke roster kita. Hari ini akan ada Solana, Manta, Ondo, Arbitrum, dan PP. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Di mana Gate.io ada satu program yang sebenarnya nggak dibilang baru juga sih, tetapi ini program menurut gue sangat menarik dan underrated menurut gue, yaitu adalah token launch platform. Ya, cara kerjanya sangat mirip seperti Launchpool, tetapi di sini technically speaking mereka sebutnya sebagai airdrop ya. Jadi total accumulated airdrop mereka sendiri itu sudah mencapai 109 juta USD worth-nya ya. Jadi nggak main-main. Dan yang paling ini kita lihat ya, ada beberapa project yang sudah listing di mereka lewat token launch ini ya. Ada Art Wallet itu ngepam 8.250%. Lalu juga kalau kita lihat nanti dia ada nge-scroll ya, ada banyak. Itu bisa sampai ribuan persen. Dan yang keren adalah apa? Lu mengklaimnya bisa secara gratis ya. Pixel di sini 8.833%. Kok bisa gratis, Bang? Lihat di sini. $0 free to claim. Wah, gimana caranya? Simple banget. Buat lo yang level non-VIP atau VIP kosong ya, simple banget. Login, complete KYC level 2, pastikan spot asset lo nggak kurang ya, berarti harus lebih dari 10 USD ya, hanya berarti sekitar 150 ribu aja. Dan klik startup page, keluar seperti ini, and free to claim. As easy as that. Setelah itu tinggal masukin ke bagian purchase history, and then you'll get the airdrop. As cool as that ya. Zaman dulu airdrop tuh ribet, harus gini gitu. Di sini cuma login, pastikan akun lu nggak kurang dari 10 USD atau lebih dari 150 ribu lah kasarnya ya di dalam spot assets lu. Voila, langsung lu bisa mengklaim berbagai macam project-project yang akan listing di Gate.io ya. Asik banget.
Ini mungkin berbeda dibandingkan dengan beberapa exchanger lain yang lu diharuskan untuk memiliki token mereka. Di sini nggak harus ya, walaupun dengan lu memiliki token itu ada keuntungannya ya. Keuntungannya seperti apa? Buat lu yang mungkin udah VIP 0 nih ngerasa aduh bang, asik sih gratis, tapi pengen lebih gede. Gimana nih bang? Gua soalnya Sultan misalkan. Ya gampang banget, tinggal naikkan level VIP-nya saja. Jadi kita bisa lihat di sini. Semakin tinggi level VIP-nya ya, kita gedein aja biar gampang di sini ya. Jadi semakin besar level VIP-nya ya, kita akan semakin banyak juga si maximum shares-nya. VIP 1 10, VIP 2 40, VIP 10 sampai 16 1500 shares. Jadi otomatis semakin tinggi VIP, semakin besar airdrop-nya ya. Caranya gimana? Caranya untuk bisa naik level ya. Yang pertama bisa dengan di sini dengan trading volume ya, dan juga selain dari lu bisa ikutan si startup ini ya. Nah, lu juga bisa mendapatkan fee yang lebih murah ya. Jadi untuk VIP level 1 trading volume 60.000 USD, VIP level 2 120.000, VIP 3 240, VIP 4 500.000, yang paling bawah nih VIP 16 3 miliar USD ya. Buat para sultan ya, kalau memang lu secara ininya besar, why not ya. Semakin tinggi VIP-nya lu bisa mengklaim berbagai macam jenis airdrop yang lu bisa dapatkan di sini. Jadi buat lu belum punya Gate.io, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana berarti secara buy limit pertama tembus, kedua tembus. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 169,45. Walaupun pada hari ini ada kemungkinan bisa terjadi reclaim ya. Kita lihat besok jam 7 pagi. Untuk posisi futures kita bisa lihat di sini buy limit pertama, bukan buy limit pertama, tapi resisten sudah terjadi retest pertama di 192,13. Kita lihat besok pagi apabila daily close dari Solana masih di bawah dari 192,13, maka kita bisa limit posisi short sini. Apabila terjadi retest kedua besok, target TP kita bisa di 20, atau kalau lu mau lebih sedikit agresif, boleh pertimbangkan di sini ya, struktur yang sekarang masih under construction sebenarnya ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 169,45, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Next kita geser ke Manta. Untuk Manta sayangnya buy limit yang kemarin kita bahas tembus. Jadi untuk sekarang buy limitnya jadi kita geser buy limit pertama di 2,58 dan buy limit ketiga di 2,43. Itu untuk posisi spot di Manta. Dan kalau kita lihat secara bentuk ya, ini seperti head and shoulders ya. Ini shouldersnya, ini neckline, ini headnya, neckline lagi, shoulders. Apabila ini jadi lebih tepatnya ini, apabila ini benar-benar menjadi resisten, ini adalah suatu konfirmasi masuk ke dalam pola head and shoulders ya. Oke, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini hari ini sedang terjadi retest di 2,76. Apabila besok pagi jam 7 daily close dari Manta di bawah dari 2,76, kita bisa limit posisi long di sini. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2,58. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2,58. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2,76. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo akhirnya terjadi retest juga di MA20 setelah kemarin dump sebesar 11,83% ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama akhirnya kena juga di MA20 ya, di 0,749. Untuk buy limit keduanya di 0,70 dan buy limit ketiga di 0,615. Itu untuk posisi spot di Ondo. Untuk posisi futuresnya apabila besok pagi Ondo masih daily close di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Target TP di 0,93. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,93. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di Ondo. Untuk di Arbitrum, MA200 ke retest ya. Ini jelas trennya udah masuknya ke bearish ya. Walaupun kemarin sempat ada harapan di awal-awal Maret, tetapi boom, drop lagi dan membuat lower low ya. Untuk buy limit berarti sekarang ARB ya, kita stop dulu deh di sini dulu. Sebenarnya ada sih struktur di sini, tapi ya bolehlah kita buat struktur di sini.
Jadi for now buy limitnya 2 aja dulu. Yang pertama adalah EMA 20 dan yang kedua adalah di 1,32. Itu untuk posisi spot di Arbitrum. Untuk posisi futuresnya, retest pertama sudah terjadi di EMA 200. Kita lihat besok pagi apabila daily close-nya masih di atas dari EMA 200, kita bisa limit posisi long di EMA 200. Retest kedua otomatis kebuka posisi long dengan target TP di 1,59. Arbitrum kemarin dropnya juga lumayan signifikan ya. Dump. Bahkan bukan cuma drop, 7,63. Itu kurang lebih setup untuk posisi long. Posisi shortnya retest 1, retest 2 di 1,59. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 200. Next kita geser ke PP. Ini nyeleneh sendiri ya. Yang lain cenderung ya layer 2 ya. Terus ada cenderung ke RWA dan seterusnya. PP tiba-tiba ada satu meme coin sendirian ya. Tapi nggak apa ya, karena kalau cukup banyak requestnya, cukup banyak demandnya ya kita akan tetap bahas juga ya. Jadi untuk posisi spot buy limit pertama tembus, buy limit kedua di EMA 50 di 0,0000569 ya. Buy limit ketiga masih cukup jauh di bawah di 0,000271 ya. Itu untuk posisi spot di PP. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini. Technically speaking ini walaupun nggak ada wicknya ya, tetap gue hitung sebagai suatu rejection di EMA 20. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 50. Atau sebenarnya boleh juga alternatively buat lu yang pengen TP yang sedikit lebih konservatif, bisa juga struktur di sini di 0,0000659 ya. Itu kurang lebih setup untuk di PP. Overall kita bisa lihat ya, market cenderung sedang bergejolak dan bergejolaknya cenderung ke bawah gitu ya. Alasannya kenapa? Seperti yang gue bilang ya, halving ini adalah suatu hal yang positif sebenarnya untuk Bitcoin. Tetapi banyak terjadi spekulasi. Buktinya mana bang? Ya ini spekulasi. Belum masuk halving udah ngepump duluan. Nah di sini ini adalah satu event klasik yang kita sebut sebagai suatu front running ya, front running di mana orang-orang ingin duluan masuk ke market sebelum terjadi event penting. Eventnya bullish ya, event halving tuh bullish secara garis besar. Tetapi karena banyak orang yang pengen front running seperti di sini, lalu kalau dulu ETF tuh di sini ya. Jadi orang duluan masuk supaya nanti saat eventnya kejadian beneran dia udah profit gitu. Kalau naik lagi dia asik, kalau turun ya dia nggak masalah gitu. Nah, yang serem adalah orang-orang yang FOMO nggak ngerti bahwa ini ada possibility bisa drop seperti ETF kemarin. Dan ini orang mikir kayaknya nggak terlalu gede. Tapi kalau lu lihat ini minus sekitar 20%-an gitu. Dan kalau gua lihat newbie kemarin itu baru drop 5%, 6%, 7%-nya udah pada panik. Gimana nih bang? Cut loss nggak? Cut loss nggak? Ya enggak lah gitu sebenarnya ya. Tapi ya lagi-lagi orang berpikir ini tuh kecil. Ya, ini koreksi kecil. Padahal kalau lu tarik actually it's quite big begitu. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua ini jadi salah satu hal yang harus kita pertimbangkan, apalagi buat lo yang masih baru-baru, jangan sampai over leverage ya. Jadi langsung aja gue ingetin 3 golden rule. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan pikirlah jangka panjang ya. Kalau lu ikutin 3 aturan ini gitu ya, possibility lu untuk loss tuh signifikan lebih kecil menurut gua dibandingkan orang-orang yang asal gitu ya. Dan ingat juga ya, buat lo yang mungkin lagi-lagi masih baru juga, kalau yang udah lama sih udah rada kebayang ya. Kalau gue lihat di grup juga yang udah beberapa, yang minimal yang gue buka grup dari awal gitu ya, udah masuk di grup, udah kayak tenang gitu, udah hafal. Oh ya ini kita kayaknya dekat-dekat bagian sini lah, kayak di tahun 2020 tuh kayak tahun berapa. Ngomongnya udah kayak gitu. Jadi kalau gue ngerasa kayak oh ya, berarti rata-rata sih kalau yang udah satu cycle udah kerasa lah ini kita kira-kira seperti apa nih masa-masanya, ada resiko seperti apa. Resikonya seperti apa aja. Seperti gue bilang, secara statistiknya ada sekali ya Bitcoin waktu halving itu dropnya signifikan. Tapi yang lain cenderung sideways, koreksi sedikit ya. Malah ada yang kadang-kadang sedikit sideways menuju sedikit ke atas. Tetapi overall kalau lu tutup mata aja, lu akumulasi sekarang tutup mata, lihat 3 atau 4 bulan lagi setelah itu lu pasti senyum-senyum sendiri. Gitu. Jadi kuncinya apa? Balik lagi rule ketiga, berpikirlah jangka panjang. Jangan berpikir besok gue mau profit berapa persen ya. Malah ada yang lebih parah. Gue pengen 5 menit lagi untung berapa ribu persen. Ya kalau mentalitas seperti itu malah ironis. Bukannya untung, malah buntung
gitu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.